kita ambil inti-inti. Turunnya Al-Quran menurut para ulama itulah paling suara terbanyak tanggal 17 bulan Ramadan. Itu turunnya itu surah yang pertama adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5 ayat. Apa tandanya itu surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq Al-Iqra di sini menunjukkan Allah memberikan SK sebagai Nabi Muhammad sudah diangkat resmi menjadi nabi. Itulah tandanya Nabi Muhammad umur 40 turun surah Al-Alaq di Gua Hira, menandakan kalau bahasa kita turun SK bahwa Muhammad sudah diangkat menjadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi dengan rasul berbeda. Kalau nabi apabila mendapat wahyu tidak wajib disampaikan, hanya untuk dia. Tapi kalau rasul apabila mendapat wahyu wajib disampaikan. Artinya maka Al-Quran sampai ke Indonesia. Kalau rasul bisa, maka umur 40 itu resmi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Tapi harus dipahami turunnya Al-Quran menurut para ulama itu 2 tahap. Pertama turunnya dari langit mahfuz sampai ke langit dunia, ataupun dari Uzza atau langit pertama itu turunnya sekaligus dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Itu sekaligus. Sedangkan turunnya dari langit dunia ke bumi atau ke langit Muhammad, inilah bertahap berangsur selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 20 tahun baru selesai semua turun surah yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim. Jadi apa misi pertama turunnya Al-Quran? Misi pertama Al-Quran turun di kota Mekah adalah menegakkan tauhid, akidah, keyakinan atau keimanan. Rata-rata seluruh surah yang ada yang turun di Mekah disebut surah Makkiyah. Itu semua tentang akidah, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memerangi manusia dari kemusyrikan dan membebaskan manusia dari ketergantungan benda. Artinya apa? Orang untuk tergantung benda, batu, sapi, pokoknya benda. Maka Al-Quran untuk membebaskan manusia itu dari sifat-sifat kemusyrikan dan sifat yang bergantung kepada benda. Yang kedua, apalagi misi Al-Quran itu di Madinah itu tentang muamalah atau persaudaraan dan kebersamaan dengan ajas keadilan dan kebenaran. Dulu sebelum Islam turun, Al-Quran belum turun, Nabi belum diutus, manusia itu berpecah belah, yang hitam di sana, yang putih di sini, yang Arab dan Arab lain. Tapi sejak turun Al-Quran maka disatukanlah menjadi apabila satu akidah berarti kita saudara. Dan misi yang ketiga apalagi Al-Quran untuk membebaskan manusia dari sifat kehidupan sekuler. Artinya apa? Kalau kau ingin kaya, jangan kau hanya maling mengambil hak orang lain, harus ada ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Dan misi yang keempat apalagi Al-Quran untuk membuat manusia jauh dari kebodohan. Maka turunnya Al-Quran pertama Iqra, bacalah. Tapi kalau dikatakan artinya pelajarilah, adalah pelajarilah, ada guru pelajarilah. Maka itulah ada ilmu IPA, ilmu biologi dan ilmu lain.
Karena itulah Nabi Muhammad SAW paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi yang kelima ini kado untuk perempuan. Bersyukurlah Al-Quran Islam datang dan Muhammad itu perempuan. Sebelum datang Al-Quran, sebelum diutus Nabi Muhammad, sebelum datang Islam, perempuan itu dari harta. Dilahirkan perempuan hanya untuk melahirkan. Zaman itu dilahirkan untuk melahirkan, dilahirkan untuk melahirkan. Di sini aku cuma tiga perempuan segitiga. Apa? Kasur, dapur, sumur. Inilah perempuan zaman sebelum Nabi Muhammad. Karena itu maka turun Al-Quran, maka Muhammad mengangkat derajat perempuan menjadi An-Nisa. Perempuan itu adalah tiang negara. Maka sekarang perempuan lebih tinggi derajatnya daripada yang laki-laki. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalah yang ada sekali cocok. Kenapa kita meyakini sekali kitab suci? Karena ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Coba berpegangan dengan fitrah manusia. Apa contohnya fitrah manusia? Manusia suka perempuan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Maka di Al-Quran, wahai laki-laki, wahai perempuan, kalau kalian suka dengan perempuan, kalau kalian suka dengan laki-laki, maka masuk dengan jalan pintu ini itu disebut nikah. Dan apalagi aturan manusia ajaran dalam Al-Quran, maka manusia itu manusia itu maka di Al-Quran ada anjuran, makanlah yang halal thayyibah, yang baik atau yang halal lagi baik. Dan apalagi ajaran di dalam Al-Quran tidak saling bentrok. Apabila ayat-ayat satu mengesahkan Allah, maka ayat-ayat tetap mengesahkan Allah. Tidak ada di Al-Quran yang satu Allah esa, ayat yang lain dua tidak, maka bertentangan. Maka kalau dalam Al-Quran maka manusia tidak. Maka Al-Quran adalah ayat yang selalu konsekuen dan konsisten, tidak saling bertentangan. Dan apalagi Al-Quran itu tidak ada intervensi antara manusia, tidak ada ikut campur manusia membuat Al-Quran. Mulai dari abad yang lalu sampai sekarang